Setelah acara pesta itu Caroline dan Eric semakin memperketat penjagaan kepada anak-anaknya. Setelah penculikan yang gagal itu Caroline semakin posesif kepada keempat anaknya. Dia tidak membiarkan keempat anaknya keluar tanpa pengawalan sama sekali. Nyonya, panggil Elios. Iya, ada apa Elios? Jawab Caroline. Nyonya, apa tidak sebaiknya Nyonya beristirahat dahulu? Kelihatannya beberapa hari ini Nyonya terlalu bekerja keras, ucap Elios. Tidak apa-apa, Elios, lagi pula aku tidak ada pekerjaan lain selain melakukan ini. Oh ya, bagaimana kabar kasino? Tanya Caroline. Di sana sudah lebih baik, Nyonya. John memegang kendali atas semua kinerja tempat itu, jawab Elios. Siapa yang akan berani melawan John? Pria itu sangat garang dan menakutkan, pantas saja tak ada wanita yang berani mendekatinya. Langsung saja Caroline mencibir John habis-habisan. Melihat Nyonya beberapa hari ini begitu stres, tapi melihatnya hari ini kelakuannya sudah kembali normal, itu artinya Nyonya sudah baik-baik saja, guman Elios dalam hati. Oh ya Elios, jangan lupa nanti tolong bilang sama Stella, ucap Caroline. Ada apa Nyonya? Tanya Elios. Bilang sama istrimu untuk melakukan pengecekan di butik, minta Caroline. Baik, Nyonya. Vivi dan Stella sekarang memegang butik milik Caroline. Butik itu semakin dari hari ke hari semakin besar butik, yang membuat berbagai rancangan pakaian-pakaian branded tanpa ada yang menyamai. Nyonya, panggil salah satu pembantu. Ya, jawab Caroline. Ada salah satu pekerja tempat ini ingin memperkerjakan keponakannya, ucap salah satu pembantu. Memangnya kalian membutuhkan tambahan pekerja lagi? Tanya Caroline. Ya, Nyonya, kamu membutuhkan seseorang untuk membereskan kebun belakang. Setelah pekerja bagian kebun pensiun jadi tidak ada yang memperhatikan kebun belakang rumah, jawab pembantu. Ya sudah kalau begitu, tolong kamu bilang sama dia untuk membawa keponakannya kemari. Oh ya, jangan lupa tolong juga bilang padanya untuk membawa semua data wanita itu, ucap Caroline. Baik, Nyonya, jawab salah satu pekerja. Mama, panggil David. Ada apa, sayang? Tanya Caroline. Mama, apa Mama tidak mau bermain ke kasino lagi? Tanya David. Caroline sedikit terkejut. Aku bosan di rumah. Apa kita tidak bisa pergi ke kasino bersenang-senang sedikit? Tanya David yang sedikit jahil seperti mamanya. Hehehe, Caroline tersenyum. Mama mau ambil kunci mobil dulu, jawab Caroline. Di antara keempat anak Caroline, David adalah perwakilan dari setengah sifat mamanya. Setelah mengambil kunci mobil Caroline bergegas keluar bersama kedua putranya, David dan Joshua. Mama, apa Paman John tidak akan melapor kepada Papa kalau Mama ke kasino? Tanya David. Kalau masalah Paman John Mama bisa mengatasinya, kalian tenang saja, jawab Caroline yang melajukan mobilnya. Eric berada di salah satu perusahaannya, dia masih membereskan mengenai masalah yang terjadi di hotel kemarin. Pria itu tidak tahu kalau istrinya sedang keluar dengan membawa kedua putranya. Beberapa menit kemudian Caroline juga sampai di kasino, dia melihat tempat itu memang selalu ramai dipadati oleh tamu. Orang-orang ini tidak punya pekerjaan ya Ma. Kenapa mereka berada di sini? Tanya David dan Joshua. Mereka itu bukannya tidak mempunyai pekerjaan, sayang, mereka itu sedang mengalami masa-masa yang sulit. Otak mereka itu perlu ketenangan juga perlu kenormalan, jawab Caroline yang membuat kedua putranya bingung dengan apa yang dikatakan oleh sang mama. Seorang wanita cantik memasuki kasino yang memang selalu dipadati oleh pengunjung. Beberapa tamu kasino tidak tahu wanita cantik yang baru masuk itu adalah istri dari pemilik tempat itu. Beberapa tamu yang lain memang sudah mengenal sosok Caroline, apalagi wanita itu selalu membuat beberapa pengusaha kaya kehilangan banyak uang ketika mereka berhadapan dengan dewi judi itu. Nyonya, panggil John. Caroline menoleh menatap John. Hai John, jawab Caroline yang kemudian mendatangi John. Apa yang Nyonya lakukan di sini? Tanya John. Tentu saja aku mau jalan-jalan John. Aku mau mengistirahatkan otakku yang sedikit keriting ini, jawab Caroline. John memang selalu dibuat maraton otaknya oleh Caroline karena kata-kata yang sangat susah dicerna. Apa Nyonya sudah bilang kepada Tuan kalau Nyonya kemari? Tanya John. Caroline tersenyum menatap anak buah suaminya itu. John, dengar baik-baik ya, jangan sampai aku marah. Jangan sampai aku membuatmu tidak bisa berjalan kembali, oke? Ancam Caroline yang membuat John malah tersenyum balik. Hehehe maafkan aku, Nyonya. Tapi alangkah lebih baik jika Nyonya mengatakan kepada Tuan kalau Nyonya sedang berada di sini. Kalau Tuan tahu Nyonya berada di sini takutnya Tuan akan marah, ucap John sembari menepuk-nepukkan tangannya. Tenang saja John, kamu tahu kan bosmu itu sedang sibuk.
Dia sedang mengurus beberapa bisnisnya yang seperti benang kusut itu, jadi aku di sini untuk memantau kasino. Kamu tidak usah banyak bicara karena aku membawa 2 pengawalku, jawab Caroline. John mengintip di balik punggung Caroline, ternyata di sana ada David dan Joshua. Hai Om John, sapa David dan Joshua. Hai Tuan Muda, jawab John. Apakah tidak ada sesuatu yang mencurigakan? Tanya Caroline. Semuanya baik, Nyonya, jawab Caroline. Apakah tidak ada kabar mengenai para kutu kupret itu? Para manusia-manusia yang tidak punya pekerjaan selain berusaha menghancurkan orang lain itu, tanya Caroline terus-menerus. Kami belum mendapatkan kabar dari Tuan Fabio. Kalau masalah kedua orang tua Anda katanya mereka akan keluar dari penjara akhir-akhir ini, jawab John. Oh, ucap Caroline. Kenapa cuma oh? Tanya John. Memangnya aku harus menjawab apa? Tanya Caroline. Apakah Nyonya tidak merindukan orang tua Nyonya? John kembali bertanya. Aku tidak akan pernah merindukan mereka, John, mereka adalah orang tua yang tidak pantas untuk dihormati apalagi harus aku cari informasinya. Mereka itu adalah orang-orang kejam, mereka membuatku seperti hidup di neraka. Selama ini mereka selalu berusaha mengambil keuntungan dari aku dan saudaraku, kami tidak pernah berpikir kalau seperti itu, mereka adalah orang tua yang begitu jahat. Selama bertahun-tahun aku berjuang sendirian, tidak pernah sekalipun mereka berusaha mencari tahu apakah aku baik-baik saja atau tidak, jawab Caroline. Memang Caroline selalu marah jika membahas mengenai orang tuanya, siapapun tidak ada yang boleh membicarakan mengenai mereka, karena itu Caroline tidak pernah memperbolehkan siapapun berusaha untuk membicarakan mengenai orang tuanya. Di dalam penjara yang berbeda tempat tapi dalam satu lingkungan, Benito mendapatkan surat kebebasan begitu juga dengan Melsia, wanita itu mendapatkan bebas persyarat karena kelakuannya baik saat di penjara. Dengarkan aku baik-baik ya, jika kamu kembali lagi ke tempat ini aku bisa meyakinkan kalau kamu tidak akan bisa selamat dari orang-orang itu. Jadi kalian harus mengusahakan kalau kamu tidak kembalilah ke sini, kamu itu pembawa masalah. Pasipir memberikan surat kebebasan kepada Benito begitu pula dengan Melsia, dia juga mendapatkan surat kebebasan bersyarat. Mam, panggil David. Ada apa sayang? Tanya Caroline. Wanita itu sedang asyik berjudi di salah satu meja judi. Joshua duduk di samping Caroline dengan begitu tenang, dia tersenyum menatap mamanya yang bermain dengan begitu santai. Ternyata wanita yang sudah melahirkannya itu benar-benar luar biasa. Mam, panggil David kembali. Ada apa sayang? Jawab Caroline yang masih fokus dengan beberapa kartu yang ada di tangannya. Mam, panggil David dengan suara yang keras. Caroline menoleh menatap putranya. Ada apa sayang? Apakah ada sesuatu? Kamu ingin makan sesuatu? Kalau kamu ingin makan atau minum mintalah pada Paman John, ucap Caroline. Papa menelpon, kelihatannya Papa tahu kalau Mama ada di sini, jawab David. Dengan sangat cepat Caroline menatap putranya. Apa? Seru Caroline. Papa nelpon, katanya Mama suruh pulang kalau tidak Papa yang jemput dengan paksa, jawab David yang membuat Caroline langsung bergegas berdiri dari meja judi. Ada apa Nyonya Caroline? Tanya salah satu pemain. Maaf Tuan, saya ada urusan yang sangat penting. Kalian silahkan lanjutkan saja. Caroline bergegas pergi dari meja itu sembari menarik kedua putranya. John yang melihat majikan wanitanya kebingungan, tentu saja dia tahu kemungkinan besar bosnya sudah tahu kalau istrinya ada di kasino. Ada apa Nyonya? Tanya John yang berpura-pura. Kamu laporan sama bosmu ya? Tanya Caroline. Maksud Nyonya? Tanya John kembali. Aduh kalau sampai bosmu sampai di sini terlebih dahulu, bisa-bisa dia akan mengangkatku seperti karung. Lebih baik aku kabur dari sini. Caroline benar-benar kebingungan. Dengan langkah kaki cepat Caroline langsung meninggalkan kasino, berharap sang suami tidak akan datang terlebih dahulu. Mama, kenapa Mama harus kabur? Tanya Joshua. Ais, kamu masih kecil tidak akan tahu kenapa Mama kabur, jawab Caroline. Mama mencuri sesuatu ya? Tanya Joshua kembali. Caroline langsung mendelik, matanya membulat sempurna ketika dia mendengar perkataan salah satu putranya. Kamu ini kalau bicara yang benar dong, Joshua, masa Mama mencuri? Kenapa juga harus mencuri? Jawab Caroline. Kalau tidak mencuri kenapa harus kabur? Tanya Joshua. Kamu ini kenapa sih banyak bertanya, Joshua? Kamu diam? Mama mau cari jalan untuk melarikan diri dari sini, jawab Caroline kembali. John melihat tingkah lucu dari majikan wanitanya, memang dari dulu sampai sekarang wanita itu tidak banyak berubah. Selalu saja main kabur ketika sang suami tidak ada di rumah. Mama, kenapa kita tidak pergi lewat jalan belakang saja?
Pasti papa tidak akan mencari kita di sana. David memberi pendapat. Kamu baru benar, David. Caroline yang kemudian menarik tangan kedua putranya. John menahan tawannya terus-menerus, dia menggelengkan kepalanya saat dia melihat tingkah lucu dari istri bosnya. Nyonya Caroline, panggil salah satu pria yang ada di tempat itu. Iya, jawab Caroline yang kemudian menghentikan langkah kakinya. Sudah lama tidak bertemu dengan Anda, Nyonya Caroline, ucap si pria. Caroline tersenyum kemudian menatap pria itu, berbeda dengan kedua putranya yang terlihat begitu tidak suka saat ada pria yang mendekati mamanya. Nyonya Caroline mau kemana? Tanya si pria. Maaf tuan, saya mau pergi sebentar, jawab Caroline. Kenapa Nyonya tidak main poker terlebih dahulu? Pasti akan menyenangkan jika Nyonya Caroline bermain dengan saya, ucap si pria. Jangan mendekati mamaku, kamu itu siapa? Seru David yang selalu cemburu jika ada pria yang mendekati mamanya. Halo bocah kecil, kamu lucu sekali, si pria membungkukkan tubuhnya kemudian mencubit pipi David. Aku tidak suka diperlakukan seperti anak kecil, jangan mendekati mamaku. David menarik tangan ibunya. Bisakah kita bermain sebentar, Nyonya Caroline? Tanya si pria kembali. Mama tidak bisa bermain denganmu, Tuan, kami harus segera pergi jika tidak nanti papa akan menemukan kami, ucap lugu dari Yoshua yang membuat Caroline tersenyum sedikit kikuk. Sudah, maaf ya Tuan. Aku harus segera pergi, hidupku dalam bahaya jika tidak bisa-bisa kartu hitamku akan melayang. Caroline yang langsung bergegas pergi ke bagian belakang kasino. Dia akan melarikan diri lewat pintu itu, berharap suaminya tidak akan menemukannya. Padahal dia lupa kalau dia membawa mobil dengan plat nomor yang tidak akan dimiliki oleh orang lain. Tentu saja Eric yang ada di luar kasino menatap mobil istrinya. Pasti Nyonya ada di dalam, Tuan, ucap Elios. Tentu saja, Elios, mau kemana lagi, jawab Eric. Apa Tuan mau langsung masuk? Tanya Elios. Aku lewat pintu belakang saja, Elios, kalau di sini aku akan kehilangan istriku. Lebih baik kamu masuk lewat pintu depan, aku akan lewat belakang. Kalau lewat sana aku akan menangkap istriku, jawab Eric. Menikah selama beberapa tahun membuat pria itu sangat tahu betul bagaimana sifat istrinya, walaupun tingkatnya seperti itu tapi Caroline adalah sosok wanita yang bisa membuat Eric berubah total. Dengan begitu terburu-buru Caroline membawa kedua putranya, namun ketika dia menoleh ke belakang malah dia menabrak seseorang. BUGG, aduh, ucap Caroline yang menabrak seseorang karena terburu-buru. Yoshua menatap papanya. Bocah kecil itu tersenyum, namun Eric langsung memberi kode putranya untuk diam. Kamu mau kemana sayang? Tanya Eric. Dek, Caroline tersentak, perlahan-lahan kepalanya mendongak. Hehehe, sayang, kamu ada di sini ya, ucap Caroline yang sedikit bingung. Kamu mau kemana sayang? Tanya Eric kembali. Ayolah sayang, Caroline mencoba untuk memikirkan suatu cara. Kamu mau kemana sayang? Tanya Eric kembali. Aku mau pulang. Kamu itu sudah membuat hari-hariku menyebalkan. Kenapa sih kamu mencariku ke sini? Aku kan cuma main-main. Suasana berbalik Caroline, malah marah kepada sang suami, jurus andalannya langsung dia keluarkan, kedua tangannya melepas tangan David dan Yoshua. Eric menatap sang istri, alhasil pasti wanita itu akan murka padanya, tatapan mata mereka saling beradu. Kamu mau pulang, sayang? Tanya Eric. Tidak usah banyak basa-basi sayang, kamu mau menangkap basah aku kan? Caroline menantang sang suami. Aku sudah bilang kan sayang, kamu jangan keluyuran, kamu jangan ke kasino sendirian. Kamu tahu kan berapa kali kamu membuat masalah di sini? Tanya Eric. Caroline mencibirkan bibirnya, dia tidak mencuri dan tidak melakukan apapun tapi suaminya marah. Sedikit cerita beberapa kali Caroline berada di kasino, wanita itu beberapa kali diajak oleh beberapa pria untuk kencan. Eric yang mengetahui hal itu tentu saja dia murka. Sudah berapa pria yang sering memberikan surat cinta kepada istrinya. Sayang, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak ke kasino, lalu, kenapa kamu kemari? Tanya Eric yang kemudian memasukkan kedua tangannya di saku. Sepasang suami istri itu berdebat, sedangkan dua anak mereka mencari tempat duduk untuk mendengarkan papa dan mama mereka beradu mulut. Menurutmu siapa yang akan menang? Tanya Yoshua. Pasti mama yang akan menang. Tidak akan ada orang yang bisa menandingi jurus mama, jawab David. Benarkah? Kamu yakin? Tanya Yoshua. Tentu, jawab David sembari mengacungkan dua jempolnya.